Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Apakah hari ini hadir semuanya? Yang kalau hadir, alhamdulillah. Sebelum kita membahas materi yang akan disampaikan, yaitu tentang ikatan kovalen, Bapak di sini akan mencoba untuk mendemonstrasikan tentang pembuatan senyawa, yaitu SO2. SO2 ini adalah senyawa yang berikatan kovalen. Nanti seperti apa cara membuatnya, bisa kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk alatnya yang biasa ini statik, kemudian ada klem dan pochette, kemudian sendok spatula, kemudian ada tabung reaksi, kemudian terbakar spiritus, kemudian pematik api yang kecil, harusnya memang yang lebih besar, tapi karena adanya ini ya pakai ini. Kemudian bahannya adalah kalium klorat. Ya, kalium klorat ini nanti kita panaskan agar dia meleleh, kemudian lelehannya nanti terurai akan menjadi gas oksigen. Gas oksigen ini digunakan untuk membuat senyawa SO2. Nah, ini yang kedua, bahannya adalah belerang yang kita gunakan. Baik, sebelumnya kita rangkai dulu alatnya. Upayakan posisinya jangan terlalu tinggi. Tabung reaksinya bisa nanti arahkan ke arah yang lebih jauh, yang tidak ada orang. Nah, kita pasang dulu untuk memposisikan tabung reaksi. Upayakan tabung reaksi diarahkan pada ruang terbuka, jadi tidak ada orang ataupun apapun yang di situ, karena agar menghindari terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian kita masukkan kalium klorat. Kita panaskan di atas membakar spiritus. Udah mulai meleleh kalium kloratnya. Nanti kita tinggal siapkan belerangnya untuk direaksikan dengan gas oksigen yang dihasilkan dari peruraian kalium klorat. Sudah mulai sedikit-sedikit mulai mencair, kita masukkan belerang. Nah, inilah senyawa SO2 yang terbentuk. Kita ulangi lagi.
sudah habis gas oksigennya, sehingga reaksi ini berhenti. Hati-hati menggunakan masker untuk menghindari bau dari belerang. Setelah ini kita akan mencoba lagi untuk membuat gas SO2 dengan menggunakan gas oksigen yang berasal dari oksidasi hidrogen peroksida menggunakan kalium permanganat sebagai oksidatornya. Nah, ini nanti kita akan coba untuk membuatnya dengan menggunakan metode teknik pendesakan air. Pada materi kali ini kita akan membahas dari kompetisi dasar, yaitu membandingkan ikatan kimia dengan sifat-sifat fisika senyawa yang ada. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menganalisis proses pembentukan ikatan, baik ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap maupun ikatan kovalen koordinasi, serta membandingkan sifat senyawa kovalen, baik senyawa kovalen polar maupun senyawa kovalen non polar. Nah, setelah nanti demonstrasi pembuatan gas SO2, setelah itu kita akan coba membuat demonstrasi. Bapak akan mendemonstrasikan sifat-sifat senyawa kovalen baik polar maupun non polar. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita ikuti proses pembelajaran kita kali ini. Semoga kita tetap sehat walafiat dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, alatnya biasa statik, klem, kemudian ini ada namanya curang pisah, lampu Erlenmeyer, sumbat karet lubang 2, kemudian selang selang karet, kemudian ada sendok spatula, kemudian penjepit tabung reaksi, kemudian bak tempat air. Untuk bahannya adalah, satu lagi, untuk bahannya adalah kalium permanganat sebagai oksidator, kemudian hidrogen peroksida 30%, kemudian ini ada air, ya. Kemudian nanti polanya adalah lampu pisah ini atau colong ini kita isi dulu dengan hidrogen peroksida sekitar 25 ml saja. Kemudian lampu Erlenmeyer sebelah kiri ini kita isi dengan kalium permanganat karena ini sebagai oksidator dalam peruraian hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. O2 yang kita peroleh kita tampung di lampu ini, beker Erlenmeyer yang ada di sini. Kemudian ini diisi dulu penuh air. Kemudian nanti air itu akan didesak, ya air yang didesak oleh gas oksigen yang diperoleh dari proses peruraian hidrogen peroksida. Hati-hati, kita akan buka keran pada corong pisau ini. Sudah mulai terjadi reaksi. Kita taruhkan sini. Inilah senyawa SO2 yang terbentuk, yang berwarna ungu kebiruan. Ini adalah gas SO2. Mudah-mudahan bisa terlihat, ya. Jadi ada sedikit kesalahan. Tekanannya sangat kuat sekali. Masih menyala, ada gas yang keluar. Masih menyala. Nah, jika ini kita letakkan dalam air, maka akan terbentuk senyawa asam sulfit H2SO3.
sinyal inwardnya, gasnya maksudnya. Baik, kita lanjut ke demo berikutnya. Untuk membuktikan senyawa kovalen bersifat polar ataupun non-polar, kita akan buktikan dengan mendekatkan benda yang bermuatan listrik. Nah, apakah nanti dalam demonstrasi ini akan terjadi pembelokan senyawa tersebut karena pengaruh dari muatan listrik atau tidak? Kita akan buktikan setelah ini. Dan nanti mohon diperhatikan secara seksama anak-anakku. Jadi silakan nanti diamati betul-betul apakah terjadi pembelokan atau tidak. Nah, pembelokannya cukup kuat. Kita buktikan lagi. Nah, pilih pembelokan. Demikianlah percobaan kita kali ini tentang pengaruh medan listrik terhadap senyawa kovalen polar.